bersama gitu. Kita ikuti jejak selanjutnya yuk. Salam. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Kumaha damang Kang Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Haji. Aduh. Alhamdulillah kita udah ketemu sama Kang Haji Hotip yang punya ternakan alpinis yang berada di Sukaratu kalau nggak salah. Sukaratu Galunggung Kecomania. Kita akan tanya sama beliau tentang penangkaran yang katanya susah sama ditangkar gitu, tapi sama beliau alhamdulillah, edan luar biasa sama Kang Haji ini. Alhamdulillah beliau nyempetin waktu buat bohan kicau terutama, alhamdulillah. Kang Haji, Budi mau tanya dulu. Sebelum tanya-tanya, Kang Haji boleh perkenalkan dulu dari mana Kang Haji nih. Salam. Salam buat teman-teman Buhan Kicau. Nama saya Hotip Mawahid. Saya asli dari Mangkubumi, bapak asli dari Galunggung. Saya di sini mulai dengan istri itu dari tahun 2003. Mulai perburungan sekitar 2011. Namun dengan burung-burung yang terbatas. Dan kesininya saya mencoba sehingga kalau varian memang banyak, tetapi kalau jumlah sedikit. Tapi sedikit juga kan yang kicau mania susah itu Pak Haji, kalau informasi dari kicau mania Kang Haji itu. Iya, mungkin bukan susah, tetapi perlu lebih sabar lagi. Yang utama sabar ya Kang Haji. Sabar. Nah, ternyata Kang Haji itu aslinya dari Mangkubumi. Kicau mania alhamdulillah menetap di Sukaratu Galunggung. Beliau punya penangkaran beberapa jenis endemik Indonesia apa itu ya? Ada yang endemik Indonesia, ada yang impor. Ada impor juga? Ya, impor untuk Poksai Hongkong, Wambi. Iya. Wambi ya terutama. Impor. Oh. Ntar bohan kicau diizinin nggak Pak Haji buat lihat kadang boleh alpinis di sini? Silakan, sangat terbuka. Alhamdulillah. Nah, kita tanya lagi sama beliau. Kang Haji, katanya nih kata kicau mania nih, Pak Haji punya ternakan beranjangan Jawa itu yang susah sekali sama kicau mania diternakin. Tapi di Kang Haji itu si beranjangan itu berhasil tuh Kang Haji, beranak binah lah misalkannya, jadi gitu di Pak Haji, di tangan Kang Haji itu awalnya itu ternak beranjangan itu dari mana tuh ilmunya gitu, soalnya kan itu susah banget Pak Haji itu. Ternak beranjangan terutama yang di Priangan Timur yang saya ketahui itu baru Pak Haji yang bisa ternak beranjangan Jawa. Soalnya kemana-mana saya tanya suruh ke Pak Haji aja kalau perlu beranjangan tuh. Pak Haji tuh asal mulanya tuh Pak Haji ternak beranjangan itu gimana Pak Haji biar kicau mania tahu Pak Haji nih Jawa itu, luar biasa pokoknya Pak Haji. Ya, beranjangan Jawa itu salah satu beranjangan yang disenangi dan memang prinsip saya dalam penangkaran burung itu harus senang dulu. Kalau sudah senang berarti proses dari awal sampai akhir atau rutinitasnya dinikmati. Jadi kita tidak mengharapkan hasil, prosesnya aja udah dinikmati. Nah, hasil itu mungkin hanya imbalan dari proses yang sudah kita lakukan. Jadi waktu saya dapat beranjangan, kebetulan waktu itu beranjangannya nggak bunyi-bunyi. Nah, saya penasaran, ini kenapa kok nggak bunyi? Ternyata beranjangan itu bunyi juga, tapi dalam kurun waktu perawatan lebih dari setahun baru bunyi. Nah, ternyata waktu bunyi bagus, disenangi, terus ada ngeleper gitu. Naik turun supaya enak kan kalau lihat beranjangannya ini ya ke atas ke bawah. Ternyata nelor gitu. Oh, jadi yang si betina itu. Iya, betina. Wah, ternyata ini betina. Karena apa? Nelor. Nggak mungkin kalau jantan nelor gitu kan.
Akhirnya berusaha untuk mencari pejantan, dan saya dapatkan waktu itu 2 ekor. Akhirnya kita coba tangkarkan mana nih cocok nih, ada 2 pejantan. Ternyata akur dengan yang satu. Terus saya coba, ternyata berhasil. Saat itu karena dipicu oleh teman-teman bahwa beranjangan ini katanya sudah langka di alam. Langka, iya benar Pak Haji, itu Dan langka. nggak ada Sangat langka. lagi kecuali endemik Timor NTB, Iya, masih itu banyak ya. masih ada katanya kiriman. Tapi untuk Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur itu susah didapat. Akhirnya dari situ ya mudah-mudahan dengan kita mencoba kita nambah lagi indukan. Indukannya. Tapi kalau anakan mungkin anakan jantan khususnya karena desakan teman dan teman menginginkan, terus desakan kebutuhan dapur juga akhirnya kejual gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang mungkin masih ada beberapa teman yang berharap untuk segera dapat informasi ada nggak anakannya. Kalau sudah ada, kalau Wih, kita luar biasa, ternyata banyak yang ingin ya. informasikan deh. Iya, Pak Haji. Iya, Ternyata lumayan. Pohon Kicau, anakan ternakan beranjangan Pak Haji banyak yang inden, terutama saya juga inden. Nah, barusan udah tanya Pak Haji dikit aja, masih panjang. Pohon Kicau akan tanya lagi. Sebelum dilanjutin ceritanya sama Pak Haji, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya buat Pohon Kicau. Pak Haji, kenapa Pak Haji senang ternak beranjangan, dan dari tahun berapa Pak Haji itu senang beranjangan tuh Pak Haji? Untuk beranjangan itu sendiri mungkin sekitar tahun 2015 Wih, saya sudah mulai. lama ya. Udah lama ya, cukup lama. Mulai gitu merawat, setahun kemudian baru dapat bunyi ya. Baru mungkin 4 bulan kemudian ternyata nelor, baru nyari lagi. Nah, perawatan sekitar mungkin dari situ 2,5 tahun baru dapat anakan gitu. Lama ya. Lama. Nah, kenapa Pak Haji Proses. kok bisa senang sama beranjangan nih Pak Haji nih? Asal mulanya kenapa Pak Haji, nggak burung yang lain kenapa itu yang mau dianakin sama Pak Haji? Sebenarnya yang lain juga saya senang, cuma waktu itu baru mulai jalak suren, murai batu, jalak Bali. Nah, setelah saya dapat beranjangan, ternyata beranjangan itu burungnya kecil, konsumsi pakannya tidak Terlalu tinggi ya. Terus perawatannya juga sederhana. Tapi harganya mantap. Yang paling utama itu beranjangan itu melafalkan suara-suara burung lain itu bisa lebih fasih gitu. Terus dia cerdas, bisa dimaster dengan suara-suara burung lain sehingga kayaknya cocok deh untuk langganan. Oh iya. Jadi beranjangan itu satu burung itu bisa 1000 suara ya Pak Haji ya. Ya mungkin Ibaratkan bisa itu ya. diibaratkan seperti itu. Pinter Bang. Udah pinter. Nah, Pak Haji sekarang ada berapa indukan tuh beranjangan Jawa Pak Haji yang produksi Pak Haji lah, biar Kicau Mania tahu Pak Haji. Yang produksi saat ini yang ada sekarang tinggal 1 pasang. Satu pasang ya. Ya, di dalam mungkin ada 2 pasang, 3 pasang. Nah, sebagian itu disebar ke saudara, ke teman yang mau mencoba. Ya. Dan awalnya kalau saya total mungkin ada 15. Wih, Tetapi keren ya banget. itulah, teman juga ada yang ingin maksa-maksa gitu kan. Tapi ya kita harus sharing lah, karena mungkin susah untuk mendapatkan dari yang lain. Ada di saya, kenapa tidak, mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Soalnya Pohon Kicau Pak Haji itu senior untuk breeding beranjangan yang susah gitu. Pak Haji, kalau rawatan indukan gimana Pak Haji tuh, jodohan Pak Haji tuh? Ya, Susah apa gimana Pak Haji? Si indukan beranjangan itu Pak Haji. beranjangan itu lebih jinak, lebih baik. Lebih iya. sering berinteraksi dengan kita, itu akan lebih baik. Jadi dia lebih wanter atau lebih berani untuk tampil. Bahkan dulu kalau kita ngumpul sama teman-teman, susah untuk mendapatkan beranjangan yang gacor. Udah nangkring aja di tangkringan, itu kita udah seneng Seneng minta ya? ampun. Nah itu.
itu saking susahnya untuk Merawatnya, menjinakkan ya. menjinakkan beranjangan. Nah itu kita bikin sebagai tantangan, dan alhamdulillah dengan tantangan yang ada kita bisa mengikis image bahwa beranjangan itu susah. Tetap kalau memang kita bisa lebih sabar, kita akan Berhasilnya. berhasil insya Allah. Nah Pak Haji itu kalau beranjangan itu anaknya dilolos sama indukan apa dipanen nih sama Pak Haji buat beranjangan Jawa tuh Pak Haji? Oh, kalau untuk Teknis tuh teknisnya itu akan lebih baik diloloh dulu. Oh. Diloloh dulu oleh indukan dengan mungkin cukuplah sekitar 5 hari. Nah setelah 5 hari baru kita bantu Ambil, ya. diloloskan untuk dengan hand feeding gitu. Nah setelah diloloskan agar kita bisa lebih berinteraksi dan beranjangannya bisa lebih Jinak jinak ya? nantinya. Si anak itu ya? Iya. Oh Dalam kurun ternyata. waktu 3 bulan, 4 bulan, itu bisa langsung bunyi. Wih mantap. Bunyi sambil apa namanya mungkin tangan masuk aja bisa bunyi gitu. Ternyata Kicau Mania Pak Haji itu kalau rawatan hidupan jodohan kata beliau nggak susah-susah banget. Terus Pak Haji udah paham masalah anak. Pak Haji udah paham 5 hari udah diambil sama beliau, disuapin, diloloh biar anaknya jinak gitu, 4 bulan 5 bulan jinak. Pak Haji kalau pasaran beranjangan nih Pak Haji, biar pada tahu nih Kicau Mania kemana aja Pak Haji yang suka datang ke sini, luar kota pada ke sini, kemana aja Pak Haji yang suka datang beli beranjangan itu Pak Haji, terangkan Pak Haji di sini. Ya yang pernah datang ke sini alhamdulillah dari Jakarta ada, dari Purwakarta, Tasik sendiri ada beberapa, terus dari Bali Wis. ada, dari Jawa Tengah, Mojokerto ada. Ya relasi-relasi di komunitas itu terutama mereka kadang-kadang mereka datang ke sini nginep sambil ngobrol-ngobrol Sambil ngopi ya Pak Haji ya. sambil ngopi ngambil gitu. Tapi ya pada umumnya mereka pesan dulu, setelah pesan materinya ada baru diinformasikan baru datang. Nah ternyata Kicau Mania Pak Haji itu breeding beranjangannya udah kemana-mana, udah pada tahu tuh ringnya apa Pak Haji, ringnya Alpinis. Alpinis. Nah biar Kicau Mania udah tahu Alpinis itu dari Pak Haji Khotib Sukaratu Galunggung. Pak Haji bukan Kicau boleh main nggak ke kandang beranjangan Pak Haji? Boleh. Alhamdulillah. Kita akan lanjuti ke kandang beranjangan biar Kicau Mania tahu nih Pak Haji nggak pedit, nggak koret nih buat lihat kandang beranjangan. Siap, siap.